Pada zaman Bali kuno, ketika para dewa masih sering berjalan di antara manusia dan alam dipenuhi misteri, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengukir namanya dalam legenda abadi Pulau Dewata. Berbeda dengan bayi-bayi lainnya, kelahirannya sudah menunjukkan pertanda luar biasa. Ada yang mengatakan ia lahir dari sebongkah batu besar. Ada pula yang menyebut ia adalah anugerah para dewa yang dititipkan kepada sepasang petani sederhana. Yang pasti, bayi ini tidak seperti bayi biasa. Ukurannya lebih besar dan kekuatannya tampak sejak hari pertama ia menghirup udara Bali. Bayi itu diberi nama Kebo Iwa. Nama ini kelak akan identik dengan kekuatan raksasa. Sejak kecil, nafsu makannya sungguh luar biasa. Porsi makanannya setara dengan puluhan orang dewasa. Orang tuanya, atau desa tempat ia dibesarkan, harus bekerja ekstra keras hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya yang seolah tak pernah kenyang. Beras berkarung-karung, lauk pauk selautan, seakan lenyap dalam sekejap begitu dihidangkan di hadapannya. Pertumbuhannya pun sangat cepat, melampaui anak-anak seusianya. Dalam waktu singkat, ia sudah menjulang tinggi besar, dengan otot-otot kekar dan tulang yang kokoh laksana kayu jati purba. Kekuatan fisiknya mulai terlihat nyata. Ia mampu mengangkat batu-batu besar yang tak terangkat oleh beberapa orang dewasa sekalipun, mencabut pohon dengan mudahnya, atau membendung aliran sungai hanya dengan tubuhnya. Meskipun nafsu makannya merepotkan, penduduk desa mulai melihat potensi besar dalam diri Kebo Iwa kecil. Kekuatannya, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi aset yang tak ternilai bagi keamanan dan kesejahteraan mereka. Mereka mulai mendidiknya dengan nilai-nilai kebajikan, mengajarkannya untuk menggunakan kekuatan demi kebaikan bersama, bukan untuk kesombongan atau merusak. Masa kecil Kebo Iwa adalah masa pembentukan karakter di tengah keunikan fisiknya. Ia belajar mengendalikan kekuatannya yang dahsyat sambil memahami tanggung jawab yang menyertainya. Kelahirannya yang tak biasa adalah awal dari sebuah takdir besar sebagai pelindung tanah Bali, sebuah takdir yang akan membawanya pada puncak kejayaan sekaligus akhir yang tragis. Kebo Iwa tumbuh dewasa menjadi sosok raksasa yang sesungguhnya. Tingginya menjulang, langkahnya menggetarkan bumi, dan kekuatannya tak terbayangkan. Ia mampu memindahkan bukit kecil, membangun bendungan raksasa seorang diri, atau menghancurkan batu karang dengan sekali pukul. Penampilannya yang perkasa mungkin tampak menakutkan bagi orang yang baru pertama kali melihatnya. Namun di balik sosok raksasanya, Kebo Iwa memiliki hati yang baik dan tulus. Ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas atau menyakiti sesama. Sebaliknya, ia mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat Bali. Jika ada desa yang kesulitan air, Kebo Iwa akan membuatkan sumur atau bendungan besar. Jika ada jalan yang terhalang batu besar, ia akan menyingkirkannya. Ia bahkan sering membantu para petani membajak sawah dalam skala luas dengan kekuatannya, mempercepat pekerjaan mereka berkali-kali lipat. Kebaikan hatinya membuat Kebo Iwa sangat dicintai oleh rakyat Bali. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai raksasa pemakan banyak yang merepotkan, tetapi sebagai pelindung dan penolong yang bisa diandalkan. Banyak candi atau bangunan kuno di Bali yang dalam legendanya dikaitkan dengan hasil karya Kebo Iwa, sebagai bukti baktinya pada tanah kelahirannya. Ia adalah perwujudan kekuatan besar yang digunakan untuk kemaslahatan bersama. Meskipun kuat, Kebo Iwa juga dikenal memiliki sifat yang agak lugu atau polos. Ia mudah percaya pada orang lain dan selalu berpikir positif. Sifat inilah yang membuatnya disayangi, namun di sisi lain, juga menjadi kelemahan yang kelak akan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki niat tersembunyi. Ia lebih mengandalkan kekuatan fisiknya daripada kelicikan atau tipu daya. Kebo Iwa menjalani kehidupannya sebagai raksasa baik hati, pelindung rakyat jelata. Ia menikmati kedamaian di Pulau Dewata, menggunakan anugerah kekuatannya untuk membangun dan melindungi. Ia tidak memiliki ambisi pribadi untuk berkuasa. Cukup baginya melihat rakyat Bali hidup aman dan sejahtera di bawah lindungannya. Kabar mengenai kekuatan dahsyat dan kebaikan hati Kebo Iwa akhirnya sampai ke telinga raja kerajaan berdahulu yang berkuasa di Bali saat itu,
sering disebut Sri Ratna Bumi Banten atau Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sang raja melihat potensi luar biasa dalam diri Kebo Iwa. Di tengah ancaman dari luar dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kerajaan, sosok seperti Kebo Iwa adalah aset yang tak ternilai harganya. Dengan penuh pertimbangan, Raja Bedahulu memanggil Kebo Iwa ke istana. Sang raja terkesan dengan sosoknya yang perkasa namun menunjukkan sikap hormat dan kesetiaan. Tidak ragu lagi, raja mengangkat Kebo Iwa menjadi patih agung kerajaan, jabatan tertinggi setelah raja, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan terutama pertahanan serta keamanan seluruh Bali. Pengangkatan Kebo Iwa sebagai patih agung disambut gembira oleh rakyat Bali. Mereka merasa aman karena kini memiliki pelindung resmi yang kekuatannya tak tertandingi. Kebo Iwa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia memperkuat pertahanan kerajaan, melatih para prajurit, meskipun kekuatannya sendiri sudah cukup untuk menghadapi pasukan besar, dan memastikan keadilan ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaan Bedahulu. Keberadaan Kebo Iwa sebagai patih agung membuat kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Bali atau bahkan kekuatan dari luar berpikir dua kali sebelum berani mengusik Pulau Dewata. Namanya menjadi legenda yang menakutkan bagi musuh. Ia adalah benteng hidup yang kokoh, perisai utama yang melindungi Bali dari segala ancaman. Selama Kebo Iwa berdiri tegak, Bali terasa aman dan damai. Kebo Iwa menjadi tangan kanan raja yang paling dipercaya. Kesetiaannya pada raja dan tanah Bali tidak perlu diragukan lagi. Ia mengabdikan seluruh hidup dan kekuatannya demi kemakmuran dan kedaulatan kerajaan Bedahulu. Posisinya sebagai patih agung adalah puncak pengabdian sang raksasa baik hati bagi tanah kelahirannya. Sementara Bali menikmati kedamaian di bawah lindungan Kebo Iwa, di seberang lautan, di tanah Jawa, sebuah kerajaan besar tengah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Majapahit, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan kepemimpinan militer Mahapatih Gajah Mada yang legendaris, memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah satu panji kebesaran. Mahapatih Gajah Mada, seorang negarawan dan ahli strategi ulung, terkenal dengan sumpahnya yang monumental, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi, Amukti Palapa, sebelum berhasil menyatukan seluruh kepulauan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menjadi pendorong utama ekspansi militer Majapahit ke berbagai wilayah. Satu persatu kerajaan di berbagai pulau mulai ditaklukkan atau menyatakan tunduk pada Majapahit. Namun, ada beberapa wilayah yang menjadi tantangan tersendiri, salah satunya adalah Bali. Pulau Dewata dianggap sebagai wilayah strategis dan memiliki peradaban yang kuat di bawah kerajaan Bedahulu. Gajah Mada tahu bahwa menaklukkan Bali adalah kunci penting untuk mewujudkan Sumpah Palapa. Gajah Mada mulai mengumpulkan informasi mengenai kekuatan kerajaan Bedahulu. Ia mendengar laporan-laporan mengenai patih agung mereka yang bernama Kebo Iwa, seorang raksasa dengan kekuatan fisik yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Informasi ini membuat Gajah Mada menyadari bahwa Bali bukanlah target yang mudah ditaklukkan. Ambisi besar Majapahit untuk menyatukan Nusantara kini berhadapan langsung dengan tembok pertahanan kokoh Bali yang dijaga oleh Kebo Iwa. Gajah Mada, dengan kecerdasan dan tekadnya yang kuat, mulai merencanakan strategi khusus untuk menaklukkan Pulau Dewata dan mengatasi penghalang utamanya, sang patih agung raksasa. Pertemuan antara dua kekuatan besar ini tak terelakkan lagi. Setelah mempelajari laporan intelijen mengenai Kebo Iwa, Mahapatih Gajah Mada sampai pada kesimpulan yang jelas. Mengirim pasukan Majapahit untuk menyerang Bali secara langsung akan menjadi misi yang sangat sulit, bahkan mungkin sia-sia. Kekuatan fisik Kebo Iwa yang legendaris bukanlah isapan jempol belaka. Satu orang Kebo Iwa konon setara dengan ribuan prajurit Majapahit terbaik sekalipun. Gajah Mada membayangkan bagaimana Kebo Iwa mampu seorang diri menghancurkan formasi pasukan, merusak kapal-kapal perang di pantai, atau bahkan melemparkan batu-batu besar layaknya kerikil ke arah musuh. Serangan frontal hanya akan mengakibatkan kerugian besar di pihak Majapahit tanpa jaminan keberhasilan.
Pertahanan Bali terlalu kokoh selama Kebo Iwa masih ada. Sebagai seorang ahli strategi yang brilian, Gajah Mada dikenal tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan dan diplomasi, terkadang licik. Ia menyadari bahwa untuk menaklukkan Bali, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan Kebo Iwa. Namun, mengalahkan Kebo Iwa dalam pertempuran terbuka tampak mustahil. Oleh karena itu, Gajah Mada mulai memikirkan cara lain. Ia mengakui kehebatan Kebo Iwa sebagai seorang lawan. Rasa hormat, atau setidaknya pengakuan akan kekuatan, mungkin ada, namun ambisi Sumpah Palapa jauh lebih besar. Gajah Mada harus menemukan kelemahan Kebo Iwa, bukan kelemahan fisik, melainkan kelemahan sifat atau situasi yang bisa dimanfaatkan. Pikiran strategisnya mulai bekerja keras merancang sebuah rencana. Penghalang bernama Kebo Iwa ini memaksa Gajah Mada untuk berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan superioritas jumlah pasukan atau persenjataan Majapahit. Ia harus menggunakan akal bulus, tipu muslihat yang cerdik, untuk melumpuhkan sang raksasa pelindung Bali. Kekuatan Kebo Iwa secara tidak langsung telah memaksa Sang Mahapatih Agung Majapahit untuk mengubah taktiknya. Setelah merenung dan menyusun strategi, Gajah Mada menemukan ide cemerlang namun licik untuk menyingkirkan Kebo Iwa. Ia tidak akan menyerang Kebo Iwa di Bali, melainkan akan memancingnya keluar dari Pulau Dewata, membawanya ke wilayah kekuasaan Majapahit di Jawa, di mana ia bisa dijebak dengan lebih mudah. Kuncinya adalah menciptakan alasan yang masuk akal dan tidak mencurigakan untuk mengundang Kebo Iwa. Gajah Mada kemudian menyiapkan utusan khusus yang membawa surat resmi dari Raja Majapahit, atau atas nama Gajah Mada sendiri, untuk Raja Bedahulu dan Patih Kebo Iwa. Isi surat tersebut dirancang dengan sangat hati-hati. Dalih yang paling sering diceritakan adalah permintaan bantuan kepada Kebo Iwa. Majapahit, yang sedang giat membangun, konon membutuhkan tenaga ahli sekuat Kebo Iwa untuk membantu proyek besar, seperti pembangunan candi, istana, atau sumur raksasa. Versi lain menyebutkan dalih undangan tersebut adalah tawaran pernikahan. Kebo Iwa, sebagai patih agung yang perkasa, ditawari untuk menikahi seorang putri cantik dari kalangan bangsawan Majapahit. Tawaran ini dimaksudkan untuk memancing Kebo Iwa datang ke Jawa dengan perasaan terhormat dan tanpa kecurigaan akan adanya niat buruk di baliknya. Apapun dalihnya, tujuannya sama, membawa Kebo Iwa ke Jawa. Utusan Majapahit berangkat ke Bali dan menyampaikan undangan tersebut dengan penuh tata krama diplomatik. Raja Bedahulu dan Kebo Iwa menerima utusan tersebut. Kebo Iwa, dengan sifatnya yang cenderung polos dan mungkin merasa terhormat atas pengakuan kekuatannya oleh kerajaan sebesar Majapahit, atau tertarik dengan tawaran pernikahan, mempertimbangkan undangan tersebut. Setelah berunding atau mungkin karena dorongan rasa persahabatan antar kerajaan, yang semu, Kebo Iwa memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap niat Gajah Mada. Ia bersiap untuk berangkat ke Jawa, meninggalkan tanah Bali untuk sementara waktu, tanpa menyadari bahwa ini adalah awal dari akhir perjalanannya. Strategi licik Gajah Mada telah berhasil pada tahap pertama. Dengan diiringi harapan baik dari raja dan rakyat Bali, Kebo Iwa berangkat menuju tanah Jawa. Perjalanannya melintasi lautan mungkin terasa biasa saja baginya. Sosok raksasa yang akrab dengan kekuatan alam. Setibanya di ibu kota Majapahit, ia disambut dengan upacara penyambutan yang megah, seolah-olah ia adalah tamu agung yang sangat dihormati. Semua ini adalah bagian dari siasat Gajah Mada untuk menenangkan Kebo Iwa dan membuatnya lengah. Setelah beberapa waktu berada di Majapahit, tibalah saatnya Gajah Mada menjalankan bagian akhir dari rencananya. Sesuai dengan dalih undangan, misalnya pembangunan sumur, Kebo Iwa diajak ke lokasi proyek. Di sana, telah disiapkan sebuah lubang sumur yang sangat besar dan dalam, konon digali khusus untuk menjebaknya. Kebo Iwa diminta masuk ke dalam sumur tersebut, mungkin dengan alasan untuk mengukur kedalamannya, memeriksa fondasinya, atau menunjukkan kekuatannya menggali lebih dalam. Kebo Iwa,
yang tidak menaruh curiga dan mungkin ingin menunjukkan kemampuannya atau memenuhi permintaan tuan rumah, tanpa ragu masuk ke dalam sumur raksasa itu. Begitu Kebo Iwa berada di dasar sumur, Gajah Mada segera memberikan isyarat kepada pasukan Majapahit yang telah bersiaga di sekeliling sumur. Dengan serempak, para prajurit mulai melemparkan batu-batu besar dan terutama batu kapur ke dalam sumur. Kebo Iwa yang perkasa terkejut menyadari adanya pengkhianatan. Ia mencoba melawan, berusaha keluar dari sumur, namun jumlah batu yang dilemparkan terlalu banyak dan cepat. Batu kapur, ketika tercampur dengan air di dasar sumur, atau air tanah, bereaksi menghasilkan panas dan mengikat, semakin menyulitkan Kebo Iwa untuk bergerak. Ia terjebak tak berdaya di dasar sumur. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, Kebo Iwa akhirnya tidak mampu menahan timbunan batu kapur yang terus menggunung. Dalam beberapa versi, ia sempat mengucapkan kata-kata terakhir atau kutukan sebelum akhirnya gugur. Sang Patih Agung Pelindung Bali itu menemui ajalnya bukan dalam pertempuran terbuka yang gagah berani, melainkan dalam sebuah jebakan licik yang dirancang dengan matang oleh Mahapatih Gajah Mada. Berita gugurnya Kebo Iwa di tanah Jawa dengan cepat sampai ke Bali. Kabar ini membawa duka cita yang mendalam sekaligus kepanikan bagi kerajaan Bedahulu dan seluruh rakyat Bali. Mereka kehilangan pelindung utama, benteng pertahanan terkuat yang selama ini membuat mereka merasa aman. Kepergian Kebo Iwa meninggalkan kekosongan besar dalam struktur pertahanan dan moral kerajaan. Gajah Mada tahu persis dampak ini. Rencananya berhasil sempurna. Dengan tiadanya Kebo Iwa sebagai penghalang utama, jalan bagi Majapahit untuk menaklukkan Bali menjadi terbuka lebar. Gajah Mada segera mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran ke Pulau Dewata. Meskipun pasukan Bedahulu memberikan perlawanan, tanpa kehadiran Kebo Iwa yang mampu membalikkan keadaan seorang diri, kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Majapahit yang terorganisir dan berpengalaman. Akhirnya, kerajaan Bedahulu pun takluk dan Bali menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa Gajah Mada selangkah lebih dekat menuju pemenuhannya. Legenda Kebo Iwa menjadi kisah tragis tentang seorang pahlawan perkasa yang dikalahkan bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kelicikan dan tipu daya. Kisah ini menyimpan pelajaran moral yang berharga. Bagi Bali, Kebo Iwa adalah simbol kekuatan, pengabdian, tetapi juga peringatan akan bahaya terlalu percaya atau lengah terhadap niat tersembunyi pihak luar. Gugurnya Kebo Iwa mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kecerdasan strategi di samping kekuatan fisik semata dalam menjaga kedaulatan. Dari sudut pandang lain, tindakan Gajah Mada, meskipun licik, seringkali dilihat sebagai langkah politik yang diperlukan demi ambisi besar menyatukan Nusantara. Namun, legenda ini tetap menyoroti sisi gelap dari ambisi kekuasaan yang dapat menghalalkan segala cara. Pada akhirnya, kisah Kebo Iwa mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar sekalipun dapat runtuh jika tidak disertai dengan kebijaksanaan, kehati-hatian, dan kemampuan membaca situasi. Kepercayaan dan keluguan bisa menjadi pedang bermata dua, sementara kecerdikan tanpa keluhuran budi dapat membawa kehancuran bagi pihak lain demi mencapai tujuan pribadi atau negara. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.